Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini sehingga kita dapat berkumpul di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran, seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan kepada ketinggian ilmu pengetahuan dan dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dengan yang batil. Pada saat itu turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang sunyi dan sepi, yaitu Gua Hiro, yang kemudian dinamakan dengan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kezoliman dengan keadilan, antara kekacauan dengan ketertiban. Adapun wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kandungan Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui mengandung 3 hal. Yang pertama berhubungan dengan akidah. Akidah atau yang biasa disebut dengan kepercayaan merupakan landasan pokok dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran lebih dahulu mensucikan jiwa manusia dengan menanamkan kepercayaan bahwa Allah Maha Esa ialah satu-satunya zat yang berhak dipuja dan disembah. Setelah itu ditanamkan kepercayaan tentang adanya Rasul-Rasul Allah atau utusan-utusan Allah dan tentang malaikat juga hari akhir. Dengan tertanamnya kepercayaan itu, maka hilanglah kabut-kabut yang sebelum itu menyelubungi jiwa manusia bahwa Tuhan itu terbilang dan bermacam-macam. Yang kedua, Al-Quran itu berisi syariah. Syariah yaitu peraturan-peraturan hidup yang berhubungan dengan Tuhan selaku pencipta alam ini dan yang berhubungan dengan sesama manusia, kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan istilah Al-Quran hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga, Al-Quran berisi akhlak yang terdiri dari soal kebaikan, nilai kemanusiaan, moral etika, sifat-sifat yang baik seperti jujur, dapat dipercaya, sabar, kasih sayang, dan lain-lain. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah buah dari iman yang sudah tertera di dalam hati sekaligus buah ibadah atau syariah. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup kita hendaknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena dari Al-Quran kita dapat memperoleh jawaban yang jelas dan lurus yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekufuran tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.